wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadhiru wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina insya'a aw yatuba alaihim. Innallaha kana ghafurar rahima. Shadaqallahul azim. Terjemahan Surah Al-Ahzab ayat 21 sampai 24. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka.
Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu. Karena kebenarannya dan mengazab orang munafik. Jika ia kehendaki atau menerima taubat mereka. Ada pula yang mereka mengikuti kebenaran. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Regina dan Ananda Ghazi Al-Faruh yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkannya akan dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Iskandar Adinuhung MSI. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan hadir di acara ini. Yang kami hormati Ibu Ketua Pembina Yayasan Mujahidin, Ibu Profesor Dr. Justika Baharsyah, dan seluruh anggota Dewan Pembina yang sempat hadir. Mana? Yang saya muliakan Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Desmono yang berkenan bisa bersama-sama kita, nanti kita dengarkan ceramah beliau. Para pengurus yayasan, para peserta hadirin yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa penyelenggaraan acara ini kita agak mendadak karena begitu saya mengetahui bahwa masuk bulan Maulid, saya langsung minta ke sekretariat untuk menyelenggarakan Maulid. Mengapa saya lakukan itu? Karena ketika kita menonton televisi di negara-negara yang tadinya mungkin Islam itu dianggap tidak ada apa-apanya, sekarang banyak sekali negara-negara maju justru memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW sampai di lapangan sepak bola. Ini luar biasa. Ini adalah suatu kesyukuran dan ini benar kata Allah bahwa Muhammad adalah pembawa rahmat.
Ibu hadirin yang berbahagia, ini menjadi bahan diskusi kita nantinya bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam telah disempurnakan fisik dan ditiupkan rohnya, ia menongak ke atas melihat arsy. Yang dia lihat adalah satu kalimat di mana ada tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini berdasarkan satu riwayat. Ini memang masih banyak diperdebatkan. Tapi intinya adalah bahwa Nur Muhammad itu memang sudah ada sejak manusia belum dilahirkan. Ada sejarah mengatakan 300 tahun sebelum ada Adam diciptakan sudah ada Nur Muhammad. Dan ke sini. Jadi kehadiran Muhammad di muka bumi ini adalah suatu hal yang sebetulnya sudah ada sejak umat manusia ada di muka bumi. Kemudian kalau kita mendengar juga riwayat daripada Rasulullah ini, beliau dilahirkan dari sanad yang sangat bersih, bebas dari hal-hal yang terlarang. Sampai kepada orang tuanya Abdullah dan Aminah. Jadi betul-betul suci, bersih. Jadi kita umat Islam, saya kira nanti akan disampaikan oleh Pak Ustaz, harus banyak bersyukur, berterima kasih dan berbangga sebagai umat Islam memiliki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita melihat Rasulullah sejarah kehidupannya, saya kira kita tidak usah ikut survei-survei, bahwa ada survei mengatakan beliau adalah manusia yang nomor satu. Menurut saya tidak perlu ada survei-survei ini itu, karena memang kita meyakini adalah Rasulullah adalah hamba Allah yang terbaik, dan itu dijelaskan di dalam Al-Quran dan beberapa hadis. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, bagi kita sebagai hamba Rasulullah tentu ingin mempelajari, ingin menteladani, ingin mencontoh, ingin menjadikan panutan sifat-sifat karakter dan tingkah laku Rasulullah. Inilah yang sebetulnya menjadi alasan kita pada hari ini. Kita mencoba mengangkat tema dengan keteladanan Rasulullah. Kita mendengarkan bagaimana kita bisa meneladani Rasulullah. Kita bisa bertawassul atas nama Rasulullah untuk berdoa. Kita berharap syafaat Rasulullah nanti di akhirat. Dan itu hanya bisa kita sampai ke situ jika kita mengenali dengan baik karakter, tingkah laku, dan perilaku. Banyak sekali buku yang sudah menulis tentang itu. Ada buku sirah Rasulullah, macam-macam ya. Kemudian banyak lagi buku-buku yang lain yang menjelaskan itu, kita bisa baca. Tapi dengan Ustaz nanti kita mencoba mencari simpul-simpulnya. Kita akan mendapatkan simpul-simpul yang bisa diteladani, terutama untuk kekinian. Kita tahu bahwa Islam sekarang ini luar biasa cobaannya, diuji, ya, dan kita memang mengingat suatu hadis Rasulullah bahwa nanti umat Islam itu jumlahnya sangat banyak, tapi seperti buih di laut, artinya mudah diombang-ambing. Mudah-mudahan sebelum itu terjadi, kita mendapat pembekalan sehingga para hamba Allah yang mengaku dan ber-KTP Islam itu bisa meneladani Rasulullah. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dikatakan Rasulullah itu
kita bisa antisipasi. Jadi jangan seperti buih di laut yang mudah diombang-ambing oleh gelombang yang terjadi. Karena kalau kita semua meneladani Rasulullah, kita lihat Rasulullah, saya sedikit tambahkan, gelombangnya jauh lebih besar. Cobaannya, ujiannya jauh lebih besar. Saya kira kita sudah baca semua. Tapi beliau tetap konsisten, komitmen, dan taat. Saya kira itu nabi-nabi, rasul memang seperti itu. Seperti juga Nabi Ibrahim, tidak bergeser sedikit pun dari keimanannya. Jadi kita lakukan hari ini acara memperingati Maulid Nabi Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memperoleh pembekalan dari Pak Ustaz, kira-kira yang mana yang bisa kita teladani sekarang ini, karena tentu tidak bisa diceritakan hanya dalam satu kali ceramah, tidak bisa. Ini pasti mestinya berseri, karena namanya sifat, karakter, tingkah laku, perilaku itu sangat dinamis, dan oleh karena itu kegiatan seperti ini insya Allah akan dijadikan agenda terus-menerus oleh Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian. Dan saya laporkan kepada Ibu Dewan Pembina bahwa peserta acara ini tidak hanya dari pengurus yayasan, tapi juga pegawai Kementerian Pertanian, kemudian juga dari PWRI, kemudian juga masyarakat umum secara keseluruhan. Banyak yang ikut. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini catat sebagai ibadah bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang taat dan menjadi pengikut Rasulullah yang setia. Dan yang kita harapkan tentunya adalah kita mendapatkan syafaat nanti di akhirat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu yang latar belakangnya acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz berkenan hadir, dan kepada Ibu Dewan Pembina dan Dewan Pembina berkenan hadir. Insya Allah ke depan hal seperti ini kita akan agendakan secara reguler, karena yang namanya peringatan-peringatan itu harus selalu hadir, karena unsur-unsur yang menyebabkan kita tidak mengingat itu berkembang dengan sangat dinamis. Dan oleh karena itu kita harus selalu diingatkan, siapapun juga. Saya kira demikian sambutan dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan di dalam penyelenggaraannya, karena memang sekali lagi ini kita lakukan dengan persiapan yang sangat singkat, dan saya terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus yang telah mempersiapkan ini dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Ketua Umum Yayasan Mujahidin Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama-sama ceramah agama dengan tema meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara kafah, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Dr. Haji Darismono LC MA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Karena salah satu ciri dari ahli surga itu biasanya adalah memperbanyak salam, Pak. Mungkin saya tambahin sekali lagi ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wa arsala ilaina khairal anam nabiyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian, yaitu Ibu Profesor Dr. Hajah Justika Baharsyah, yang juga saya hormati para pembina YMPP, singkatannya Pak ya, YMPP, kemudian Al-Muhtaram, yang saya hormati Ketua Umum YMPP Bapak Dr. Insinyur Iskandar Andi Nuhung, MSI. Jazakallahu khairan, Pak Haji sudah memberikan kesempatan kepada saya. Dan para pengurus, tentunya seluruh pengurus Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini maupun keluarga kita semua yang ada di rumah maupun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan yang hadir pada saat ini semuanya insyaallah nanti reuni di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita dengarkan sedikit pengantar dari Bapak Ketua Umum ya tentang pentingnya mengingat suatu peristiwa besar dari sejarah manusia. Bahkan para ulama kemudian hampir-hampir menjadikan tanggal lahirnya Nabi Muhammad SAW ini menjadi penentuan satu Muharram atau satu Hijriyah, Pak. Hampir-hampir. Tapi kemudian para jumhur ulama lebih memilih momentum hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju Madinah Al-Munawwarah atau yang dulunya Yathrib. Ala kulli hal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Bahkan nikmat yang paling tinggi dan paling agung adalah nikmat kita bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit bocoran dari Allah di dalam salah satu hadis disebutkan bahwa nanti di hari kiamat para nabi dan rasul ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ hadis itu menyebutkan Nabi Nuh yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Nabi Nuh, apakah engkau telah menyampaikan risalah dakwahmu? Apakah engkau telah mengingatkan orang-orang agar mengikuti Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah?" Kemudian Nabi Nuh menjawab, "Iya, saya sudah sampaikan." Kemudian Allah tidak hanya bertanya kepada nabi dan rasul, tapi bertanya kepada umat-umatnya, "Bagaimana wahai umatnya Nabi Nuh?" Tetapi jawaban umat Nabi Nuh malahan mendustakan. "Tidak ya Allah." Kemudian datanglah, ditanya lagi Nabi Nuh, "Wahai Nabi Nuh, siapakah saksimu?" Maka Nabi Nuh menjawab, "Itu ada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW dan umatnya." Allah. Kita lahir memang terlahir di terakhir gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutamakan dan memberikan keutamaan pada umat ini sehingga menjadi saksi kepada seluruh umat dan bahkan rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus. Alhamdulillah. Ini suatu luar biasa. Bahkan nanti kalaupun ada riwayat mengatakan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, dia akan kemudian membawa risalah, bukan risalah baru, melainkan risalahnya Nabi Muhammad SAW yang artinya mengikuti daripada ajaran-ajaran baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu salawat dan salam kita kepada baginda yang mulia. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
orang yang beriman, orang yang masuk surga itu tidak sah, Pak, masuk surganya sebelum dia beriman kepada Rasulullah SAW dan cinta kepadanya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini semuanya beriman kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita rindu akan perjumpaan dengan beliau nantinya di telaganya Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ada orang mengatakan apa dalilnya kita mengadakan seperti ini? Maka lihat ayat Al-Quran, fadzakir, maka peringatkanlah, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Tentu ini suatu hal yang sangat luar biasa kita bisa berkumpul. Ada di ruang ini, ada Bapak Ketua, Bapak Sekretaris, ada seluruh yang hadir pada saat ini di ruangan ini, tentunya insya Allah menjadi saksi di hari kiamat. Dan juga Bapak Ibu yang ada di Zoom sana, menjadi saksi bahwa kita ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan lebih daripada itu, kita menginginkan nantinya, karena tidak semua orang akan dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Hanya mereka-mereka yang mengikuti dan mencintai baginda Rasulullah dan mengimaninya lah sajalah yang akan kemudian bisa berhimpun mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang judul kita pada saat ini adalah meneladani Rasulullah SAW secara kafah, secara menyeluruh, secara komprehensif. Itu artinya bahwa begitu banyak orang mengikuti Nabi, tetapi tidaklah secara komplit, melainkan hanya mengambil yang untung-untungnya saja. Hal ini tentu tidaklah diharapkan di dalam Islam. Bagaimana kita mengikuti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu ayat yang tadi dibacakan oleh Ananda yang qari'ah, ya, Masya Allah, ini luar biasa Pak. Dari 7 hal yang disampaikan oleh Nabi, ini semuanya hampir dilakukan oleh Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian ini. Apa itu? Yaitu amal jariyah man 'allama ilman. Dan hasilnya luar biasa, tadi Ananda sudah membacakan, mudah-mudahan setiap hurufnya, setiap dia baca Al-Quran, maka semua orang yang berkontribusi di yayasan ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya di masa hidupnya, sampai kemudian Allah akan balas sampai akhirat kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada ayat yang disampaikan tersebut bahwa dibacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya telah ada pada diri Rasulullah SAW qudwatun hasanah. Para ulama mengatakan ini hukumnya wajib. Ini ya Bapak Ibu ya, hukumnya wajib mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa sampai seperti itu? Qudwatun hasanah, ayat ini yang sering kita sampaikan, ini banyak yang tidak mengetahui ini Pak. Ya Bapak Ibu, bahwa ayat ini turun ketika kaum muslimin dalam keadaan susah. Maka para ulama tafsir mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa wahai kaum muslimin dan muslimat, wahai umatnya Nabi Muhammad SAW, kalau kalian mau keluar dari kesulitan kalian, kalau kalian mau bahagia dunia dan akhirat kalian, kalau ingin kalian menggapai surga Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Kadang-kala ketika orang susah, dia menghadap bukan kepada Allah. Kadang ketika orang susah, dia menghadap kepada manusia dalam memuji-mujinya, kemudian meminta mengharap kepada manusia. Padahal Rasulullah SAW telah memberikan wejangan kepada kita semua bagaimana kita menghadapi masalah sesulit apapun. Apa yang kita terima belum ada apa-apanya dengan apa yang pernah dialami Rasulullah SAW. Ini juga tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk keimanan seseorang itu adalah dengan meneladani Rasulullah. Tetapi bagaimana? Ini kan pertanyaan. Bagaimana kita meneladani beliau sementara beliau sudah meninggal, Pak? Ya, yang jumpa saja dengan Nabi belum tentu beriman. Tetapi kita, ini kadang kita
Ini saya kadang berulang menyampaikan kepada jamaah-jamaah yang saya temui. Kata saya, andai kata keimanan itu karena sesuatu kekayaan, tentu Qarunlah ya yang akan mendapatkannya. Kalaulah keimanan itu karena kekuasaan, tentulah Fir'aun yang pertama kali akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah keimanan itu karena begitu tingginya derajat di sisi manusia, maka tentu Haman yang akan mendapatkannya. Tetapi inilah keimanan. Kita memang belum berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Belum pernah bertatap muka dengan beliau. Tetapi kita bisa beriman kepada sesuatu yang belum pernah seseorang yang belum pernah kita temui, itu merupakan sesuatu karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang amat besar sekali. Dan nikmat ini, Pak, ini nikmat kita bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad, beriman kepada Nabi Muhammad dan bahkan bisa meneladani beliau. Andai kata orang-orang di sana tahu begitu manisnya, begitu enaknya, begitu luar biasa, begitu sangat luar biasa sekali, maka tentu akan mereka korbankan dunia mereka hanya untuk bisa membeli dan merasakan apa yang kita rasakan. Ini luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kali keteladanan yang harus kita wujudkan dengan meladani beliau adalah al-imanu bihi wal hubbulah. Yaitu bagaimana kita senantiasa beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga mencintai beliau. Nah, kan ada begini, Pak. Kata orang kan, oke, Anda sudah beriman, Anda udah Islam. Apa tanda-tandanya? Nah, ini. Apa tanda bahwa kita ini benar memang sudah beriman kepada Rasulullah SAW? Kalaulah seorang pemuda cinta kepada seorang gadis, ini contoh saja. Kenapa? Pemuda cinta kepada seorang gadis, apa bentuk daripada cintanya tadi? Maka biasanya teringat-ingat dengan si pujaan hati tadi, Masya Allah ya. Makan tak enak, ya kan, tidur tak nyenyak. Rasanya kalau tak jumpa saja semenit, rasa setahun. Nah, inilah yang kita inginkan. Apakah dengan kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW ini, sudah adakah rasa rindu untuk hal itu? Sudah adakah terbayang bahwa ya Allah, rasa tak menyebut Nabi kita Muhammad SAW saja sejenak, rasa lidah ini keluh, rasa lidah ini rasanya tidak ada apa-apanya. Sehingga dengan demikian, mengingat Rasulullah saja itu kita sudah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang senantiasa nyebut Nabi, ini ada fadilahnya, Pak. Orang yang biasa nyebut Nabi Muhammad SAW, itu ada Allah Subhanahu wa taala yang mengutus satu malaikat khusus menyampaikan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil contoh misalnya disebut tadi Pak Haji Iskandar misalnya menyebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka ada malaikat yang mengantarkan salawat dan salamnya beliau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin engkau sudah meninggal tetapi kok bisa menerima salawat dan salam dari umatmu?" Kata beliau, "Memang kalau orang pada umumnya itu meninggal, tetapi Nabi dan Rasul itu tidak demikian." Masya Allah, ini kebanggaan kita sendiri, Pak. Dan kata Nabi berjanji sendiri, ya, man aktsaru alaihi salatan fahuwa aqrabu minni manzila. Atau bima qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling banyak menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia yang paling dekat nanti surganya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya Bapak Ibu hadirin wal hadirat, mau dekat dengan Nabi? Mau sesurga dengan Nabi? Mau bertetangga dengan Nabi? Kuncinya mudah, banyakin sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, ada yang mungkin kesulitan jodoh, banyakin sholawat. Ada yang kesulitan masalah maisha ataupun keperluan sehari-hari, banyakin sholawat. Maka dulu guru-guru saya bilang begini, kalau kita ada hajat, lihat nikmat ada kawan dikasih mobil ya ataupun beli mobil baru gitu kan.
kita masih alhamdulillah pakai mobil yang pakai aplikasi, Pak. Maka sering-sering selawat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Memang boleh Ustaz, boleh, hal itu disunahkan. Bahkan kemudian Nabi SAW dalam beberapa riwayat juga menyebutkan orang yang sering bersolawat akan dipermudahkan urusan dunianya. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Dan Nabi SAW kemudian di dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi salah satu bahwa penyebab Allah cinta ke kita adalah karena kita cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta kita ini tidak akan menjadi lengkap kalau cintanya kita itu masih kurang banyak ketika cintanya kita kepada keluarga dan istri kita ataupun dari keluarga kita. Jadi itu sebabnya bahwa ketika suatu saat ada sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya cinta kepada engkau ya Rasulullah. Tapi cintanya itu ya tidak sebesar cinta saya kepada anak istri saya dan keluarga saya serta harta saya gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, kamu belum cinta kepadaku. Ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, sekarang saya mencintaimu melebihi dari itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bagaimana sahabat-sahabat dulu bentuk cintanya kepada Nabi? Dikisahkan oleh Anas bin Malik. Itu sahabat Bapak Ibu kalau mau bertetangga dengan bertamu dengan Nabi, mau tanya sama Nabi, itu kan pasti ngedor rumahnya, Pak. Ngedor rumah. Kalau dulu kan enggak ada bel. Iya kan? Akhirnya ngedor rumah. Saking bentuk cinta beliau para sahabat kepada Nabi, itu kan ngetuknya pakai, mohon maaf nih. Apa kita di sini pakai tulang di apa? Jarinya. Tapi diketuknya pakai kuku, Pak. Dulu kami sahabat waktu mau bertamu kepada Rasul, itu yang kami ketuk bukan lainnya tetapi diketuk pakai kuku. Itu kira-kira bunyinya kayak mana gitu kan. Saking hormatnya kepada Nabi. Bahkan ada seorang sahabat mengatakan, saking wajahnya Nabi itu sangat saya hormati, tidak pernah saya toleh katanya. Tidak pernah saya toleh. Kenapa? Karena begitu mulia wajah. Dikisahkan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, itu disebutkan bahwa siapa yang melihat Nabi langsung cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rasanya kita bagaimana dengan momentum yang seperti ini? Banyaklah kita kemudian selain kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita juga kemudian mempelajari dari kisah-kisah beliau, mempelajari bagaimana kisah para sahabat Nabi tadi mengungkapkan cintanya kepada Rasulullah SAW. Bahkan dikisahkan dulu ada seorang ibu-ibu ketika perang Uhud terjadi. Bayangkan, suaminya meninggal, ayahnya meninggal, saudaranya meninggal. Hilang. Suaranya hilang. Terus kelihatannya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang juga kita dapat lakukan adalah senantiasa mentaati baginda Rasulullah SAW.
ini menurut saya tidaklah mudah kita untuk mentaati beliau. Karena dalam prakteknya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasul wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan kitab yang dia bawa. Ini kan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada perintah yang mengatakan, ya allazina amanu atiullah wa atiur rasul. Nah, taatnya kita kepada Rasulullah, sedangkan beliau sudah tidak ada lagi sekarang ini, yaitu dengan senantiasa mengingat pesan-pesan beliau. Mempelajari. Bapak Ibu, ini mungkin ada yang ingin saya sampaikan ya, terkait dengan adab kita dengan hadis Rasulullah SAW. Kalau kita di zaman sekarang, Pak, baca hadis, hadis Nabi, itu biasa-biasa aja. Bahkan mau maaf, kita nggak nutup aurat. Dulu ulama kalau baca hadis Nabi udah kayak kondangan. Udah kayak kondangan. Artinya kalau mau kondangan, Masya Allah ya, rapi. Kemudian pakai wangi-wangian. Ya kalau dulu orang dulu mungkin pakai sorban gitu ya, pakai sorban, pakai gamis, pakai yang luar biasa. Untuk menghormati, bukan menghormati siapa saja, melainkan menghormati si yang punya perkataan itu atau sabdanya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa itu. Mau kita mah kalau kondangan ya boro-boro kan istilahnya itu, yang belum pernah dipakai saja kita beli gitu. Apalagi ini bagaimana sikap kepada baginda Rasulullah SAW. Bahkan yang paling penting daripada itu semua adalah kita dapat meneladani beliau melalui dengan ajaran-ajarannya, yaitu yang ketiga ini. Jadi kita meneladani Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan senantiasa mengamalkan. Nah di sini dalam mengamalkan dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW ini perlu kita ketahui sekarang banyak orang mengikuti Nabi, tetapi hanya casingnya saja, Pak. Jadi casingnya diambil ya, tetapi dalamnya nggak diambil. Apa ya contohnya Ustadz? Misalnya kita, di dalam kita berpakaian, oke, kita ikuti bahwa kita sebagai seorang muslim, tetapi akhlak kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, ini masih banyak yang kurang-kurang. Contohnya saja dalam pendidikan. Mohon maaf, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini banyak yang sepuh nih, saya mohon izin ya. Ada Pak Haji Iskandar sebagai ketua umum, ada tadi Bu Prof Justika ya, ada Bapak Ibu, mungkin banyak sekali nih prof-prof yang ada di sini ya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita mendidik anak, itu lebih banyak marahnya apa sabarnya nih? Lebih banyak marahnya apa sabarnya? Mohon maaf nih. Lebih banyak marahnya, Pak. Walaupun niat kita baik gitu ya, apalagi mungkin Pak Haji karena udah banyak cucu nih Pak. Udah berapa cucu Pak Haji? Udah 3 gitu kan. Kita jauh dari keteladanan kita terhadap pendidikan kepada pendidikannya Nabi, disebut dengan Ta'limun Nabawi gitu kan. Bahkan banyak sekali buku-bukunya. Ada harus kita ketahui memang Nabi Muhammad SAW tidak punya anak laki-laki Pak. Itu kita ketahui bersama. Tapi Nabi punya santri namanya Anas bin Malik. Sewaktu Nabi datang ke kota Madinah, itu ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu bawa ke Nabi. Nabi, semua sahabat kasih hadiah kepada engkau. Semua sahabat kasih surprise atau kasih semacam persembahanlah kepada engkau sebagai bentuk cintanya mereka kepada engkau. Tapi saya tidak ada, orang miskin, saya orangnya du'afa. Yang saya punya anak saya. Anak beliau umurnya 11 tahun waktu itu Bapak Ibu. Dititipkanlah kepada Nabi. Wahai Nabi, ini anakku, silakan diperbantukan, ya, silakan diajari, silakan diarahkan. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Selama saya berada di sisi Nabi Muhammad SAW, tidak pernah Nabi marah sedikit pun. Sekalipun Nabi tidak pernah marah. Allahu Akbar. Akhlak Nabi. Jadi betul bahwa Allah memuji Nabi kita Muhammad SAW. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad
akhlakmu di atas akhlak-akhlak orang yang baik. Luar biasa. Bahkan pernah diceritakan oleh Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik ini pernah disuruh sama Nabi untuk keperluan sesuatu. Wahai Anas, tolong engkau keluar, lakukan ini. Nama anak-anak, Pak. Ya kan, kalau ketemu sama temennya apa yang dia lakukan? Ya main, ya kan? Nah dia lupa itu. Dia lupa, kemudian Nabi keluar. Ketemu sama Anas. Allah. Bukan malah yang dimalahin, kemudian Anas bin Malik menyadari, oh iya, saya ada yang lupa nih sama Nabi. Perintah Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahmati Allah. Luar biasa akhlak Nabi. Orang Arab itu kebiasaan mereka di zaman jahiliyah enggak pernah, Pak. Itu ngusap kepala anak aja enggak pernah. Apalagi gendong apa ini yang enggak pernah, mencium enggak pernah. Ketika Nabi SAW, ya kan, ada Fatimah, kemudian bagaimana Fatimah diperlakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Apa yang dikatakan oleh sahabat Nabi yang tadi tidak pernah cium anaknya, tidak pernah membelai rambutnya, itu kan? Saya punya anak 10, 10-10-nya saya nggak pernah begituin. Jadi memang orang Arab itu luar biasa kerasnya. Tapi kalau baik katanya ya Bismillah ya, mudah-mudahan banyak yang baik juga gitu kan. Meskipun Abu Lahab dan Abu Jahal juga dari orang Arab juga, ini juga harus kita ketahui. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih jauh pendidikan mengikuti keteladanan Nabi Muhammad dalam mendidik anak. Apalagi mau maaf ini istri, Pak. Ya Allah. Jadi suatu saat ini ada kisah, Pak. Di Masjid Nabawi itu biasa orang-orang Habasyah itu dia main tarian perang. Wah, gitu kan. Waktu itu dilihatlah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi duduk kayak gini, ya. Ini saya praktekkan gini. Nah, Aisyah di mana? Aisyah itu berada di atasnya Nabi. Maksudnya kepalanya di atas Nabi. Waktu Nabi ada hendak mau urusan, kemudian Nabi mau pergi. Kata Aisyah nanti dulu. Gitu kan. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Nabi tunggu, Pak, sampai selesai. Allahu Akbar. Ini bagaimana akhlak beliau kepada istri beliau yang tercinta. Bahkan Nabi SAW tidak hanya begitu baiknya ya. Nabi Muhammad SAW itu diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kalau beliau berada di rumah, itu pekerjaan kami yang di rumah itu beliau juga lakukan. Maka dikisahkan bagaimana beliau juga menjahit. Bagaimana beliau itu. Jadi kan kalau kita dengar di kisah-kisah itu heroiknya, Pak ya, ikut perang apa sih. Nabi kalau di rumah jahit itu, Pak. Jahitin baju, jahitin celana yang sobek mungkin ya, atau baju yang sobek. Ini luar biasanya. Bahkan Nabi SAW juga membantu mereka memasak. Allahu Akbar. Bagaimana akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Ya. Belum lagi bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya. Diceritakan Bapak Ibu rahmati Allah. Itu kata sahabat Nabi. Kalau ketemu sama Nabi saja, itu mereka berasa jadi spesial. Inilah kekurangan kita, Pak. Kan kita kalau ngelihat orang lain, mau maaf nih, apalagi misalnya yang kita temui tanpa merendahkan dan memandang remeh gitu, yang kita temui itu mungkin hanya petugas kebersihan misalnya, ya boro-boro kita mau ini, paling petugas kebersihan gitu kan, ada di hati kita. Tapi Nabi tidak. Suatu saat di zaman Nabi SAW ada ibu-ibu, ya zaman dulu mungkin tidak ada PPSU, Pak ya. Yang ada adalah ya tukang kebersihan misalnya. Nah, nenek-nenek ini, ibu-ibu ini, itu kebiasaan beliau adalah membersihkan Masjid Nabawi. Tidak disuruh, tidak digaji juga tidak gitu. Membersihkan. Suatu saat malam-malam beliau meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, karena sunnahnya kita itu kan semakin cepat dikubur semakin bagus. Akhirnya dikubur oleh para sahabat tanpa memberitahu Nabi. Tanpa dikasih tahu Nabi. Nabi itu paling tahu semuanya, Pak. Untuk para sahabatnya. Akhirnya apa? Ketika Nabi SAW ngecek, ini kok enggak ada nih biasa ibu-ibu yang bersihin itu. Dia tanya itu, mana sih fulana? Ya Rasulullah semalam sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa kalian tidak kasih tahu saya? Kata Nabi. Ya udah kalau gitu tunjukkan saya di mana kuburan beliau. Ditunjukkan, Pak. Nah itulah ada hadis bahwa Nabi pernah sholat
jenazah yang di kuburan itu. Nah, itu ada dalilnya di situ dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah akhlak Nabi yang luar biasa yang dapat kita ikuti, yang sekarang kita mengalami. Untuk saya nih, ini kita mengalami namanya krisis akhlak di zaman kita. Masya Allah ya, dengan adanya teknologi seperti ini Bapak Ibu. Saya mengajar juga nih, kalau saya mengajar itu kadang ya mahasiswa itu alhamdulillah dia mau ikut alhamdulillah, tetapi mau maaf zaman sekarang ketika kita mengajar berasa yang kita ajarin ini kayak mengajar patung begitu ya. Tidak ada suaranya dan tidak ada gambarnya. Iya benar. Jadi teknologi semakin tinggi tapi akhlak tidak berbanding dengan teknologi yang kita ini. Coba mungkin bisa kita rasakan ya bagaimana akhlak seorang anak kepada bapaknya, seorang anak kepada kakeknya, kepada neneknya. Ini bisa kita rasakan Bapak Ibu dirahmati Allah. Dan tugas besar kita semua. Jadi pendidikan keluarga itu tidak hanya berupa pendidikan yang ditumpukkan kepada guru dan pendidik, tapi suatu kerja bersama. Nah ini yang menjadi PR juga. Dulu ingat kalau orang dititipin ke pesantren, udahlah anak ini yang tadi bandel kemudian jadi kiai, kira-kira begitu. Padahal tanggung jawab utama di akhirat bukannya gurunya ditanyain, tetapi siapa? Orang tuanya. Kalau orang tuanya nggak ada, siapa? Kakek neneknya gitu. Kalau kakek nenek nggak ada, paman-pamannya. Nah disinilah kita butuh bagaimana mendidik generasi kita ini dengan akhlak karimah. Belum lagi mengamalkan dari segi aspek ekonomi. Bapak Ibu dirahmati Allah, kita disuruh jauh dari pasar. Sekarang yang nguasain pasar itu adalah ya, dari 10 orang terkaya di Indonesia. Coba dari 10 orang terkaya di Indonesia berapa orang-orang yang komitmen dengan keislamannya yang berada dalam posisi itu. Jadi pasar dulu itu dikisahkan nih kalau kita lihat di zamannya Nabi Muhammad SAW, yang satu disuruh ikut perang, yang satu ikut ke madrasah, yang satu ikut ke pasar. Iya Pak, Abdurrahman bin Auf itu dia zero modal itu. Dia zero modal datang ke pasar, entah gimana caranya kok bisa untung gitu. Harusnya ditulis juga di buku-buku sirah gitu Pak ya, bahwa nih caranya begini nih. Termasuk baginda Rasulullah SAW itu kan selain beliau pedagang, juga beliau seorang petani sebenarnya Pak. Jadi dan bahkan kalau kita lihat berbagai macam teks di dalam Al-Quran itu, dalam hadis, itu bahasa-bahasa yang dipakai itu bahasa pertanian. Saya ambil contoh misalnya ada ayat mengatakan orang yang berinfak itu kan bagaikan menanam ya benih. Dari benih itu akan tumbuh satu tangkai, kemudian tangkai akan bertangkai-tangkai lagi 7, dari 7 sampai ke 100 gitu kan. Itu kan bentuk-bentuk di mana memang dulu bukan hanya aspek ekonomi yang diajari oleh Nabi, tetapi juga aspek pertanian. Aspek pertanian ini. Bahkan mau maaf Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, itu salah satu ciri orang yang masuk surga itu orang-orang yang suka menanam kan? Menanam apa Pak? Menanam kebaikan gitu kan. Dan menanam juga, ya bahkan ada pahala, ada suatu balasan di akhirat, yaitu hanya memanen. Ini kan bentuk ilustrasi, walaupun surga itu tidak pernah kita bisa bayangkan secara konkret ya, tetapi adanya penjelasan Nabi, adanya penjelasan Allah di Quran, itu kata ulama sebagai takribul lil faham. Ilustrasi dulu gitu kan, karena itu nanti kali di surganya begitu ya. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tugas kita yang juga tidak bisa kita lupakan, yaitu ad-da'watun nas ila risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana mengajak, selain tadi PR kita mengamalkan ya, dari pendidikan, masalah ekonomi, kepemimpinan, ya kan. Tapi juga bagaimana kita mengajak orang lain agar sama-sama bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini zaman sekarang hampir dakwah itu di mana-mana Pak Haji ya. Ya Bapak Ibu ya, di mana-mana, mau di YouTube apalagi itu, di Facebook. Kemudian apalagi di media sosial,
Bahkan yang tadinya media itu mainstreamnya media untuk berita, itu gimana caranya kok ada berita dakwahnya gitu. Saking dakwah ini menyentuh ke semua aspek. Tapi saya melihat ada sesuatu kekurangan. Yaitu apa? Dakwah dengan cara Nabi. Dakwah dengan cara Nabi seperti apa? Yaitu dakwah yang dipenuhi dengan akhlak. Ini yang kita masih banyak PR-nya. Bapak yang dirahmati Allah, kita banyak dapatkan di masyarakat kita orang-orang yang berdakwah ya. Oke, yang disampaikan itu transfer ilmu, transfer pengetahuan. Tetapi akhlak juga jauh lebih penting daripada itu semua. Ya, bagaimana jangan sampai yang tujuan kita itu silaturahim, yang tujuannya itu merangkul, malah memukul gitu. Ini kok tadi tema awalnya diskusi, pas ujung-ujungnya berantem gitu. Banyak Pak ya. Jadi yang tadi satu grup mungkin dia silaturahim alumni apa begitu ya. Tapi karena kita dakwahnya tidak dibarengi dengan akhlak tadi, akhirnya bubar itu grup Pak. Padahal ngumpulinya bisa berbulan-bulan gitu kan, ngumpulin dapat satu kontak kita kumpulin dapat satu. Jadi saya lihat bahwa dakwah kita sekarang belum menyampai kepada dakwah yang disertai dengan akhlak. Tadi kalau bahasa Pak Ketua Umum adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dakwah yang dipenuhi kasih sayang, dakwah yang begitu ramah, ya dakwah yang memaafkan. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an itu yang membuat kita ini iri sebenarnya Bapak Ibu. Apa ayat itu? Jadi di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu Allah berfirman afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah ila akhir ayat. Jadi ayat ini bercerita bagaimana Nabi itu pengen semua umatnya masuk surga Pak. Jadi setiap orang ketemu yang ditemui Nabi kepengen orang itu jadi baik. Allah. Kan kita Pak kalau lihat ada orang kan belum tentu begitu nih. Nih siapa dulu nih? Ya, dia bisa ngasih feedback saya apa? Nih kira-kira dia kelompok mana nih? Ya kan? Jadi kita sekarang sudah mengkotak-kotakkan atau memparsialkan gitu. Nabi nggak begitu. Semua orang adalah mad'u dakwah gitu kan. Jadi orang menjadi target dakwah. Semua yang ada itu menjadi target dakwah dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Saat Nabi melakukan itu, Nabi misalnya dibedakan sama Nabi ini, oh ini duluan nih, ini turun ayat namanya surat Abasa. Coba Bapak Ibu baca surat Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Ayat apa ini Bapak Ibu? Surat Abasa itu artinya apa? Bermuka masam. Itu bukan Nabi artinya Nabi nggak senyum, bukan. Maksudnya itu adalah Nabi waktu berdakwah, ini ada dua orang mad'u atau dua orang yang datang ke Nabi. Yang satu para bangsawan, yang satu ada orang biasa-biasa. Bahkan orang ini orang buta, miskin, du'afa, datang ke Nabi. Akhirnya apa? Nabi kena ngelihat peluang dakwahnya. Mungkin nih yang pembesar nih, ya kira-kira Pak jadi minimal ya ini Pak ya, Pak donatur dakwah gitu kan. Ya akhirnya apa? Akhirnya Nabi milih itu. Kan boleh juga gitu kan kalau ada dakwah yang satu pengen belajar juga, yang satu pengen belajar. Tapi enggak. Allah SWT kemudian mengatakan, wahai Nabi Muhammad, yang engkau dakwahi itu siapa saja, termasuk yang datang duluan siapa. Maka kesempatan ini yang datang duluan adalah nama sahabatnya Abdullah Ummi Maktum. Abdullah hamba Allah, Ummi Maktum nama maknya. Ya, kenapa demikian? Karena memang Ummi Maktum ini dia nggak bisa ngelihat, buta. Tapi jangan dikira buta sembarang buta. Dia muazinnya Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu kita kan kenalnya Bilal bin Rabah, Pak ya. Iya. Jadi begini, kalau yang azan itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum, ini artinya mau masuk
subuh atau syuruk mau masuk subuh itu fajar sodik gitu ya. Nah nanti kalau sudah subuh sudah sholat subuh beneran, sholat fajar namanya, baru Bilal yang ini. Maka ada hadis mengatakan kalian kalau lagi makan sahur, yang azan si Abdullah bin Ummi Maktum lanjutkan. Tapi kalau yang azan sudah Bilal bin Rabah, berhentiin. Udah maksud beneran tuh ya. Tapi kalau nyatanya di zaman sekarang gimana Pak? Kalau udah azan, kebetulan baru bangun, tanggung. Itu puasanya sama nggak tuh? Walau alam ya. Jadi langsung, nih kayaknya tanggung Ustaz deh. Udah padahal yang di hadis itu adalah kalau yang di mulut ya. Kebetulan nih makanan udah dipesan enak gitu kan. Tanggung Ustaznya dihabisin sekali. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tugas kita selain kita mengamalkan yaitu apa? Dengan mengajarkan, mendakwahkan orang lain agar ikut Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, Ustadz saya ini mohon maaf background saya bukan pesantren. Saya juga nggak punya ilmu tinggi-tinggi aman. Yang saya tahu sholawat Nabi. Udah Pak, ajakin orang sholawat udah bener itu. Karena mudah-mudahan dengan dia banyak sholawat, hidayah Allah datang. Karena hidayah ini ada dua Pak. Yang pertama, hidayah kita beriman. Yang kedua adalah hidayah beribadah. Iya, karena kenapa? Karena ada orang yang kita lihat ini udah Islam nih, tapi kok nggak sholat. Karena hidayah Islamnya itu, hidayah ibadah belum datang. Seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti mengatakan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Allah kepingin ngelihat kita ini lagi dalam keadaan sholat, itu Allah kasih hidayah sholat. Jadi senang nih Allah lihat kita sedang sholat. Allah kasih hidayah. Udah kamu sholat subuh sholat duha. Tiba-tiba kita, oh iya nih, duha, sholat deh. Gitu Pak ya kadang ya. Padahal itu adalah waktu di mana Allah lagi senang lihat kita lagi sholat. Bahkan kata Syekh Ramadan mengatakan, kalau Allah senang lagi kita lihat lagi ngaji, dikasih hidayah Pak. Udah ini kasih hidayah aja nih ngaji. Saya dengar suaranya enak. Udah. Akhirnya dikasih hidayah. Allah senang lihat kita Pak lagi ngikutin pengajian begini. Gimana caranya? Kadang ada aja Pak kalau ngaling di Zoom ini mungkin ini saya juga sering mengadakan Zoom begitu. Saya di Sulawesi Utara, perbedaan waktu sama kuota internet. Gimana Pak Haji? Tapi karena udah dikasih hidayah sama Allah. Sampai saking dibeliin tuh. Udah Ustadz tenang aja, nanti saya beli kuota. Langsung full untuk ngikutin kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi hidayah yang beriman itu semua kaum muslimin biasanya dapat. Ya, hidayah Islam. Tapi hidayah ibadah, nah ini yang sulit. Dan mau maaf, kalau dia udah datang nih ke kita, itu pas kita nggak ngeh, lewat lagi. Saya ambil contoh sholat duha. Bapak Ibu pernahkah misalnya habis sholat lagi duha, waktu duha nih, mau di kantor kah, di rumah kah, lagi di perjalanan kah, keinget sholat duha. Ya, keinget sholat duha. Tapi kita kemudian mengatakan, ntar dulu deh, kan masih jam 9 nih, mungkin dia bentar lagi gitu, habis itu sholat duha. Habis kita ngomong begitu, tahu-tahu ada aja perintah, bos, laksanakan ini, ini. Kita kerjain, azan zuhur Pak. Walhasil terlewatkan. Kalau bahasa Arab sononya al-liwat. Lewat aja maksudnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada kesempatan ibadah itu udah jangan tunda-tunda. Apalagi ada mau maaf niatan haji dan umroh walaupun belum dibuka nih katanya ya. Mudah-mudahan tahun depan ini bisa haji dan umroh ya. Saya doakan yang hadir di sini Bapak Ibu dapat haji dan umroh gratis. Bisa berangkat ke tanah suci Makkah Mukarramah, amin ya rabbal alamin. Bahkan bisa menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah SAW, amin ya rabbal alamin. Bisa nggak Bapak Ibu berangkat haji gratis? Bisa, ya. Asal ada niat, ada doa, ada usaha, bisa. Guru-guru saya dapat haji gratis. Panggilan dari kerajaan Arab Saudi ada. Jadi ada kuota di haji itu namanya haji undangan kerajaan. Ya, makanya itu selevel kalau dia servisnya itu kayak pejabat.
Pejabat itu termasuk undangan dari kerajaan. Iya, bisa. Dari yayasan bisa diapkanin aja ke kedutaan besar. Jadi ada cerita, seorang anak muda mahasiswi gagal tes. Apa saya kira itu ada tes apa gitu dia gagal. Akhirnya apa? Karena dia niat dia menghajikan kedua orang tuanya. Akhirnya dia tulis surat, berkirim suratlah ke kedutaan besar. Yang menerimanya itu langsung dari kedubesnya. Apa yang terjadi? Kata dia, bukan hanya kamu nih yang haji, kedua orang tua kamu juga kami akan undang. Masya Allah. Ya Pak ya? Jadi habis ini mau daftar kemana nih? Mau ke bank apa ke kedutaan besar nih ya? Ya intinya bahwa hidayah kita yang Allah berikan itu insya Allah kalau kita jaga, kita laksanakan. Termasuk hidayah kau mau menikah Pak. Iya. Oh ada. Oh ya mama aja masih. Oh jangan ditambah lagi ya. Oh bukan ya betul itu. Jadi hidayah misalnya kita masih bujang nih. Ada hidayah nikah udah bismillah. Ya, karena rezeki itu ada saja, Pak. Insya Allah, ya. Jadi semua ibadah mau ibadah kita menuntut ilmu, udah bismillah, ya. Dan salah satu keutamaan kita berkumpul seperti ini paling tidak ada 4 keutamaan kata Nabi SAW. Yang pertama adalah nazalat bihimus sakinah. Jadi orang sering ikut pengajian, sering menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, dia dapat ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ketenangan Pak, ini nggak bisa dibeli, nggak bisa diapa. Begitu banyak orang artis terkenal, ya pejabat terkenal, untuk mendapatkan ketenangan mereka harus bersusah payah. Bahkan harus ada yang pergi ke tempat tersembunyi dan terpencil hanya untuk mendapatkan ketenangan. Udah nyampe ke sana bukan malah dapat ketenangan, malahan dapat ketenangan abadi alias almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua adalah ketika kita menghadiri seperti ini, ya, mau dia maulidan, ya, mau dia kajian, adalah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ini ada riwayat Tirmizi, yaitu senantiasa diliputi rahmat Allah. Bapak Ibu pernah keluar rumah, mau pergi, mau apa, ada hajat atau ada ingin keperluan. Salah satu kasih sayang Allah kepada kita itu, kadang kita keluar rumah itu dalam rangka bukan ketaatan kepada Allah. Tapi karena rahmat Allah ada turun kepada diri kita, akhirnya niat kita yang tadi tidak atau bukan karena Allah berubah. Oh iya benar nih. Saya kalau ke sana mungkin saya bermaksiat. Udah ke masjid aja dah. Lebih anteng, lebih aman, gratis lagi kan. Jadi kasih sayang Allah. Bahkan banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya salut dengan orang-orang yang tani ya. Banyak orang-orang tani di desa. Tetapi anaknya sukses Pak. Iya kan? Banyak Pak Haji ya? Banyak sekali. Bahkan mohon maaf tuh ya, presiden-presiden kita yang pernah jadi presiden pun ya lahir dari anak-anak tani begitu kan. Anak-anak orang biasa. Begitu. Kenapa ini? Inilah kasih sayang Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, keberkahan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan kita sendiri pun nih bisa merasakan keberkahan itu, ya. Dan yang ketiga kata Nabi SAW adalah wahafathumul malaika. Ini kita Bapak Ibu memang hadir gini aja. Ustaz, nanti gimana Ustaz kalau nge-zoom begini? Kira-kira malaikatnya tiap rumah atau cuma ada di kantor apa ya pusatnya aja nih maksudnya. Ada juga Pak jamaah yang kritis begitu. Ustaz, ini gimana nih kan ada malaikat menaungi, kira-kira malaikatnya cuma di sini doang di tempat Ustaz apa di tempat kita juga nih. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita sedang sering ngisi hadir kajian begini, itu ada malaikat. Tugasnya itu apa? Mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu. Doain. Pak, doa kita mungkin masih nyangkut. Ya entah banyak karena banyak sakut pautnya atau banyak zolimnya gitu. Masih nyangkut lah ini kan nggak nyampe ke arasnya Allah. Ya nggak langsung diijabah. Yang doain malaikat. La ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang tidak pernah bermaksiat langsung melaksanakan tugas-tugas yang Allah berikan. Mustajab di sisi Allah SWT. Maka di situ ya ada ulama mengatakan wahafat umul malaika itu adalah selain dinaungi oleh para malaikat-malaikat yang mulia itu dikepakkan sayapnya.
Bahkan dalam riwayat mengatakan kalau ada majelis kayak gini Pak, kumpul, ada orang kumpul, 2-3 orang kumpul bicarain tentang agama, membicarakan tentang umat, membicarakan tentang dakwah. Itu kata malaikat-malaikat, kumpul-kumpul sini. Kenapa? Ini ada orang lagi membicarakan kebaikan. Majelis ilmu, kumpul. Didoakan Pak di situ. Masya Allah. Dan yang keempat nih yang paling luar biasa. Apa itu? Wa dzakarahumullahu fima indah. Yaitu akan disebut nama orang itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa kita, Pak? Siapa kita? Kita ini doa orang-orang biasa, orang-orang yang ya ukuran ibadah kita bisa kita tahulah masing-masing gitu, Pak. Mau sholatnya, mau ibadahnya, mau tilawahnya, baca Qur'annya. Banyak hal masih kekurangan. Tapi dengan kita hadir di majelis seperti ini, maka nama kita disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, ya Allah, si fulan bin fulan hadir di majelis ini. Makanya setiap kalau ada majelis-majelis ilmu seperti ini kan kita doanya kan kafaratul majelis. Karena diharapkan setelah kita menghadiri seperti ini, selesai, dosa diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu kita mungkin akan susah, ada waktu di mana kita butuh pertolongan Allah. Allah ingat kita. Ya, bahkan ada hadis mengatakan, man dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Ada orang yang sering menyebut nama Allah di dalam hatinya, maka kata Allah akan kusebut namanya di sisiku. Wa man dzakarani fil mala'i fa dzakartuhu fi mala'in khairum min. Seandainya kata ada orang menyebut namaku di hadapan halayak orang ramai, di hadapan orang lain, maka akan kusebut nama-nama mereka itu di hadapan di halayak yang lebih baik daripada itu, yaitu malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan yang luar biasa, nggak berasa tapi dia ada. Tidak kita sadari tapi dia terjadi. Nah, ini yang kita ingin, Pak. Tahu-tahu aja nama kita udah ada di surga. Kira-kira begitulah kepinginnya. Sebagaimana Bilal bin Rabah yang sendalnya itu suaranya aja udah sampai ke surganya Allah. Kira-kira kita kepengen apa enggak nama kita udah? Kepengennya nama kita udah ada. Mungkin amalan kita masih banyak yang kurang. Mungkin tilawah kita masih banyak yang kurang. Ibadah kita masih banyak yang diperbaiki. Ilmu masih banyak harus dipelajari. Tapi nama kita dicatat di surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai nanti ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih daripada itu semua, bagaimana kita tidak hanya masuk sendirian surganya Allah, tapi bersama keluarga. Berjamaah masuk surganya. Bahkan Pak, kalau bisa nanti di hari kiamat, seyayasan MPP ini masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu luar biasa bagaimana kontribusi terhadap pendidikan, agama, bahkan tadi berapa masjid Pak? Ya, ada 5 masjid. Allahu Akbar. Man bana masjidan lillah. Ini kata Rasul. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah Subhanahu wa taala, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan dia rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira mau nanti rumahnya seperti apa, mohon Pak didoakan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bertetangga nih kita. Jadi enak kan ini silaturahim Pak ya. 1 RT boleh lah. 1 RT boleh 1 RW ya. Yang penting semuanya bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekhilafan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, keistiqomahan kepada kita untuk terus mengikuti meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, hadanallahu yakum wa fiq ila aqwamut thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang yang diakui sebagai umat Muhammad, bukan orang yang mengaku umat Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara
kata Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat kedua tangan kita, mengharapkan dan menundukkan semua hati kita. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan dan kita sampaikan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi' amma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkish shaqa وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا وأهلنا من أهل القرآن. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الطاغين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Haji Barismullah Rasim Bakir. Siap. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah selesai sudah acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ikut Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian. Kami atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pembawaan acara atau memimpin acara pada siang hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan baik kata maupun tindakan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar deh. Oh dari suaranya udah kelihatan. Saya guru SD. SD Pelita apa SD? SD Pelita. Oh, iya. Saya guru kelas 2 SD. Tapi kalau udah masuk ke pendidikan udah jadi ustaz. Oh iya. Jadi semuanya kasih semua ini kecuali ketua umumnya.